Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu kemarin mengenai partikel, penyusun benda, dan makhluk hidup. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, ditonton sampai habis ya videonya, jangan di skip. Ya anak-anak, minggu kemarin kita telah mempelajari mengenai atom, molekul, dan ion. Dan salah satu dari molekul itu ada nantik unsur dan senyawa. Jadi unsur-unsur yang ada di bumi itu sangat banyak jenisnya, yang nanti akan disusun di dalam tabel sistem periodik nih. Oke, jadi kalau kita lihat ini dia semuanya sangat banyak. Nanti dia akan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya seperti itu. Nah, ini akan lebih anak-anak pelajari kalau anak-anak melanjutkan nanti di SMA. Oke, Ibu ambil salah satu contohnya ini yang paling sini yang nomor 1 ini, yaitu yang lambangnya H ini. Jadi H ini merupakan lambang dari unsur. Ini adalah unsur hidrogen. Jadi unsur hidrogen ini dia itu ada punya nomor nih. Ada nomornya 1 di atas, ada juga 1 di bawah seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat diperbesar di sini bentuknya seperti ini ya. Ini kenapa ada 2 nomor seperti ini? Jadi nanti nomor yang di atas ini adalah nomor massanya, sedangkan nomor yang di bawah itu adalah nomor atomnya. Apakah itu sebenarnya? Ini kita bahas lebih mendetail. Jadi seperti ini. Jadi apabila ini contohnya adalah huruf X dan di atas ini ada A dan Z. Jadi kalau untuk penjelasannya ya seperti ini. Yang X ini lambang unsur. Seperti yang tadi kita ambil H kan. Kemudian yang A itu adalah nomor massa. Jadi kalau bagian atas itu dia massa. Ya, di atas massa. Nomor massa itu dari mana sih dapatnya? Yaitu dari jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ada yang namanya proton, ada yang namanya elektron dan neutron. Jadi kalau nomor massa didapatkan dari kita jumlahkan proton dengan kita jumlahkan neutron. Sedangkan nomor yang di bawah yang dilambangkan dengan Z ini adalah nomor atom. Jadi yang di bawah yang atom, yang di atas massa. Ini nomor atom ini kita dapatkan dari jumlah proton ataupun jumlah elektron. Nah, kenapa dibikin atau di sini? Jadi jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Jadi kalau jumlah protonnya itu 1, jumlah elektronnya juga 1. Jadi sama, boleh nanti dari jumlah proton ataupun jumlah elektron seperti itu. Nah, kemudian kalau ingin kita mencari nanti jumlah neutron, itu bagaimana caranya? Tinggal kita kurangi A, kita kurangi dengan Z. Karena ini, seperti ini kalau kita lihat ya, ini nomor massa itu kan dari jumlah proton, kita tambahkan dengan jumlah neutron. Kalau mau jumlah neutronnya aja, berarti kita itu nanti ngurangin A dengan Z. Kalau misalnya tidak diketahui jumlah neutronnya berapa, seperti itu. Ini kita coba ke contoh soal aja supaya anak-anak mudah mengerti. Oke, di sini Ibu ada unsur oksigen nih, O. Nah, ini yang bagian bawahnya ini ada 8 dan bagian atasnya ada 16. Jadi kalau nanti kita cari, yang harus dicari lambang unsurnya apa? Nomor massa, nomor atom, dan jumlah neutron. Oke, lambang unsurnya berarti apa? Yang ini ya, yang hurufnya ini. Berarti lambang unsurnya itu adalah O untuk oksigen. Kemudian nomor massa itu tadi yang ini, yang dimana yang A kan yang di bagian atas. Berapa berarti? 16. Jadi ini nomor massanya adalah 16. Ini sama dengan jumlah proton kita tambahkan dengan jumlah neutron nih, yang 16 ini. Kemudian untuk nomor atom ini yang Z yang di bawah berarti sama dengan 8. Ya, kalau jumlah neutron, nah jumlah neutron ini ada caranya. A kita kurangi dengan Z, berarti A-nya tadi 16, kita kurangi dengan Z 8, hasilnya sama dengan 8. Oke, kalau masih belum mengerti, lihat contoh soal selanjutnya nih. Di sini Ibu ada unsur Ag, ini kepanjangannya itu argentum.
Nomor di bawahnya itu 47 dan di atasnya 108. Jadi kalau misalnya kita cari nanti lambang unsurnya, nomor massa, nomor atom, dan jumlah neutronnya. Ini kalau kita cari, ini berapa? Lambang unsurnya itu adalah Ag, yang hurufnya ini ya. Kemudian nomor massanya, nomor massa itu bagian atas, jadi dia kebalikan deh. Pokoknya yang di atas itu malah yang massa, ya. Ini yang massa, yang di bawah itu yang atom, seperti itu. Jadi nomor massanya itu adalah 108. Nomor atomnya yang di bawah yaitu 47. Oke, jumlah neutron. Jumlah neutron yang di atas kurang yang di bawah, atau A dikurang dengan Z, yaitu 108 dikurang 47, sama dengan 61. Oke, kalau soalnya dibalik, seperti ini lagi dia. Misalnya yang diketahui malah jumlah elektron, proton, dan neutron. Nah, yang ditanya nanti nomor atomnya. Gimana nih? Oh, misalnya unsur helium atau lambangnya itu He mempunyai elektron 2, protonnya 2, dan neutronnya 2. Berapakah nomor atom dan nomor massanya nih? Oke, berarti kalau kita tulis di sini, kita tahu lambang unsurnya apa? Ini sudah diketahui ada He nih lambang unsurnya. Ini sebenarnya untuk lambang unsur sudah kita pelajari di kelas 7. Jadi nanti ada lambang unsur itu yang cuma 1 huruf dan ada yang 2 huruf seperti itu. Dan itu sudah ketentuannya. Oke, selanjutnya untuk nomor massa. Nomor massa ingat nggak cara nyarinya yang mana tadi? Yang sebelah mana nomor massa? Nomor massa itu, ini kasih bocoran nih. Nomor massa itu sama dengan jumlah proton. Kita tambahkan dengan jumlah neutron. Protonnya berapa nih di sini? Protonnya 2, neutronnya 2 kan? Berarti kita tambahkan aja. Proton tambah neutron sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Sedangkan untuk nomor atom, ingat nggak yang mana nomor atom tadi? Nomor atom itu sama dengan jumlah proton atau jumlah elektron. Boleh nih, elektron dan protonnya kan sama. Berarti dia adalah 2. Oke, kita udah dapat nih. Kalau kita mau bikin lambang yang kayak tadi bisa nggak? Nih, lambangnya ini adalah He, lambang unsurnya. Kemudian nomor atomnya, nomor atom kita letakkan di sebelah bawah dan nomor massa di sebelah atas ya. Oke, nomor ini nomor massanya 4, sedangkan nomor atomnya 2. Seperti itu. Oke, kita masuk contoh soal yang lain nih. Oke, di sini unsur natrium, ini lambangnya Na, mempunyai elektron 11, proton 11, dan neutron 12. Berapakah nomor atom dan nomor massanya nih? Sama yang kita cari seperti tadi. Kita cari nanti lambang unsur, nomor massa, dan nomor atomnya. Oke, lambang unsurnya ini udah diketahui, ada Na. Kemudian untuk nomor massanya, nomor massa, tadi gimana cara mencarinya? Yaitu jumlah proton, kita tambahkan dengan jumlah neutron. Atau boleh juga dari sini jumlah elektron. Sama aja, karena jumlah proton sama jumlah elektronnya sama kan? Tapi ini untuk memudahkan anak-anak aja. Jadi di sini proton tambah neutron. Itu berarti proton tambah neutron 11 tambah 12, jadi 23. Sedangkan untuk nomor atomnya tadi itu sama dengan apa? Nomor atom sama dengan jumlah proton atau jumlah elektron, yaitu 11 nih. Jadi di sini kita bikin 11. Kalau kita bikin lambangnya seperti tadi, ininya lambang unsurnya Na, kemudian untuk nomor massanya ada 23, sedangkan nomor atomnya ada 11, seperti itu. Oke, ini kalau misalnya sudah kita simpulkan ya, nih kita buatkan seperti itu. Ini contohnya adalah hidrogen, ini lambangnya adalah H. Kemudian ini jumlah elektron, proton, dan neutron. Elektronnya misalnya 1, protonnya juga 1, neutronnya 0 dia nih, nggak ada. Jadi ini Z ingat tadi yang sebelah mana? Z itu yang bagian bawah dan A yang bagian atas, atau Z ini nomor atom, A nomor massa. Oke, jadi tadi ini kita dapatkan Z itu sama dengan elektron atau proton kan? Sedangkan A itu kita dapatkan dari proton ditambah dengan neutron. Jadi kalau ini Z-nya sama dengan 1,
A-nya sama dengan 1 tambah 0, jadinya ininya 1. Makanya ini lambangnya seperti ini, H11 ya. Kalau misalnya Ibu contohkan yang ini deh, nomor 5. Karbon. Jadi karbon ini jumlah elektronnya 6, protonnya 6, dan neutronnya 6. Cara kita mencari Z itu Z sama dengan jumlah proton ataupun elektron. Nah, berarti 6 kan? Sedangkan jumlah yang A untuk nomor massanya itu adalah proton kita tambahkan dengan neutron, yaitu 6 tambah 8, hasilnya 14. Jadi penyusunannya seperti ini nanti. Jadi seperti itu ya untuk nomor atom dan nomor massa. Oke, kita akan membahas mengenai sifat fisika dan sifat kimia zat. Karena itu partikel, mereka berbeda-beda, nanti mereka akan menghasilkan sifat fisika dan sifat kimia yang berbeda-beda. Oke, kita bahas yang pertama, itu ada sifat fisika. Apa sih sifat fisika? Sifat fisika ini berasal dari kata dasarnya ini, fisik. Jadi sesuatu yang kalau kita lihat itu berkaitan dengan fisik suatu zat. Yang bisa kita lihat, kita rasakan seperti itu. Itu sifat fisika. Contohnya apa saja? Sangat banyak. Misalnya yang pertama nih ada wujudnya. Wujud kan bisa kita lihat nih ya, ada yang wujudnya padat, ada yang cair, ada yang gas, seperti itu kan. Kemudian bisa juga warna, itu termasuk sifat fisika juga. Seperti ini, ada zat-zat dengan warna-warna yang berbeda-beda. Kemudian ada ukuran partikel, jadi ada zat-zat tertentu mempunyai ukuran partikel lebih besar dibandingkan zat yang lainnya. Lanjut, sifat fisika yang lain adalah kelarutan. Jadi, ada zat yang mudah sekali larut di dalam air, ada juga yang susah. Misalnya ini kayak gula, kan mudah larut. Kalau minyak nggak akan larut-larut di dalam air. Selanjutnya ada yang namanya daya hantar listrik. Nah, daya hantar listrik ini akan membagi benda menjadi nanti yang bisa menghantarkan listrik atau yang tidak bisa menghantarkan listrik. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya titik didih. Titik didih ini maksudnya adalah titik ketika bahan-bahan tersebut dia mendidih itu membutuhkan suhu berapa. Jadi kalau misalnya kita panaskan air dengan kita panaskan nanti karamel, itu membutuhkan waktu yang berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan titik didih. Nah, selain titik didih, nanti juga ada titik beku. Titik beku adalah titik ketika benda tersebut dia membeku. Nah, selanjutnya sifat fisika ada juga yang namanya kekerasan. Nah, bukan kekerasan dalam apa ya, ini maksudnya kekerasan benda. Jadi benda itu ada yang keras, ada yang lunak, tergantung nanti partikel yang menyusunnya. Ada juga yang namanya elastisitas. Elastisitas ini bisa nggak meregang benda itu. Nah, ada benda-benda yang kita lihat tuh nggak bisa meregang. Ada juga yang bisa kayak karet, seperti itu. Ada juga yang namanya kemagnetan. Kemagnetan ini bisa atau tidaknya sih benda itu ditarik oleh magnet, seperti itu. Jadi ada benda-benda tertentu seperti ini tidak bisa ditarik magnet. Ada juga benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Jadi itu adalah sifat-sifat fisika. Nah, kita masuk yang kedua namanya sifat kimia. Kalau tadi fisika berhubungan dengan fisik, kalau kimia ini lebih dengan hubungannya dengan hal lain, dengan hal-hal di luar dia. Jadi hubungan kimianya. Maksudnya gimana? Ini sifat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya bereaksi dengan zat lain nih. Nah, mudah atau sukar nggak sih zat tersebut bereaksi? Itu nanti kita lihat di sifat kimianya. Dengan mudah atau sukar dia bereaksi, nanti dia ada benda ini yang mudah sekali berkarat. Seperti itu. Misalnya kayak besi, itu mudah berkarat kan? Kalau kita lihat plastik berkarat nggak? Nggak kan? Jadi gara-gara sifat kimianya berbeda. Ada juga benda itu yang mudah meledak. Ada zat-zat kimia yang mereka miliki yang membuat mereka mudah meledak. Misalnya kayu mudah meledak nggak? Enggak kan? Karena dia tidak punya zat kimia seperti yang ada pada kembang api. Ada juga mudah terbakar. Jadi ada zat-zat tertentu yang mudah terbakar apabila bereaksi dengan zat lain. Seperti minyak tanah, bensin, dan lain-lain. Oke anak-anak, kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan di grup. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.